Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Tengarsa para habaib, para kiai, wabil khusus wonten Ki Haji Hafidz Hisham, wonten sedanten keluarga ingkang kula hormati, niki wonten Habib Zainal Abidin Al-Kaf, wonten Habib Zain Al-Jufri, dan ingkang kula hormati wonten Gus Apang. Niki siap-siap niki ngaos ngantos seminten niki. Tapi sederenge niku MC-ne kedah tobat. Mesti tulis ngaji bareng cek muni itu hasanah. Rabi balelo niku mboten nurut protap ngono. Terus kula niat hormat Mbah Hisham. Kula cerita sekedhik Bapak kawula Ki Haji Nur Salim niku kanca akrabe Mbah Sa'roni nggih kanca akrabe Mbah Hisham. Riyen Bapak hatam teng Ki Zubaidi niku buyut kula. Badhe hatam teng Ki Zubaidi terus teng Mbah Dolah. Sing sering darekno Mbah Dolah teng Kudus niku bapak kula. Kepanggih Ki Sa'roni, Ki Hisham dan lintu-lintunipun. Kula piyambak mulai alit teng sarang badhe tamat aliyah tiap ruah poso teng mriki. Wonten 3 tahun tapi nampung pendak Syakban kalian apa? Ramadan. Kula ngaos riyen kula pun hatam terus setor kalian Mbah Nur Muttaqin. Kula teng mbah kula terus pondok Damaran niku nggih buyut kula. Dadi buyut kula kandung namine Sofia. Gadah ibu Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawispo. Terus kula niku asli tiang Damaran. Mulane ngadepi Gus Apang nggih pede mawon. Pede sak pede-pedene. Ya bae ngadepi kula nggih pede karena penunggu Kudus niku. Tapi niki ngaos ngantos jam 3 nggih siap nggih. Nah, sing perlu dingertosi para putu Mbah Hisham niku kula tahu banyak lah, mboten samaca biografi iki ngertos. Kula pertama kenal beliau tentu karena beliau yang ditulis di Mushaf Menara Kudus. Ini wonten As-Tafa asmanipun Mbak Arwani, Mbah Sa'roni kalian pinten? Mbah Hisham. Delalah kula teng Jogja niku ngontrak niku teng dalem teng ketangga. Terus banyak keluarga Mbah Hisham sing kenal kula. Tapi yang lebih dari itu, para putu harus ingat Mbah Hisham nate ngaos teng Termas, nate ngaos teng Mbah Hasyim Asy'ari. Terus saged ngaji kitab. Tidak sampai hafal Quran tok ora iso ngaji kitab, iki ra kriminal. Nak pancen putune napa? Mbah Hisham. Pemene yo ora hafal Quran ra iso ngaji kitab. Tambah kriminal, tapi mboten melanggar pidana terus niku. Tapi ini penting kula aturno. Kula banyak baca tafsir. Saya ulang lagi, kula banyak baca tafsir. Di antara aturan ilmu itu, cucu itu penjaga kakek, penjaga leluhurnya, bukan dibalik keramat munut, keramat gandul. Karena mbah-mbah kita ini pasti meninggal. Dan yang menstatuskan mbah kita itu ya kita. Jadi jangan sampai cucunya Mbah Hisham sampai iso kitab terus nyejarahno Mbah Hisham mau apal Quran tok. Sehingga lupa mensejarahkan beliau pernah ngaji di Mbah Dimyati Termas, pernah ngaji di Mbah Hasyim Asy'ari. Terus munamuni sementing Quran ra iso ngaji kitab lah. Lha iku sanad kondi wong mbahmu yo ngaji kitab sak mono suwene. Maksudnya itu nak goblok kok jajak-jajak ngono gampangan ngoten. Pangel temen redaksi ini iki. Maksudnya itu sampeyan nak kapok ya rasa ngundang kula diundang ora pati seneng. Karena sesuai aturan Quran itu disebut zuriyatam ba'duha min ba'd. Allah Ta'ala tidak cerita orang baik kecuali kebaikan itu diisnadkan ke bapaknya, ke mbahnya. Saya beri sekian contoh. Paling ngaji ini jam 3, setengah jam untuk Mbah Hisham, setengah jam untuk maulid, setengah jam untuk kitab Sirajul Qorek, setengah jam ngamuk. Terus cari izin karena materinya banyak. Enggak nak sampean potongannya ra paham 15 menit langsung berhenti. Jadi sampean harus pura-pura napa? Paham. Sebab ngantos jam 3.
Sampeyan saya kita bedai, terutama putu-putu Mbah Hisam. Nah, anak ra pantes, sudah kalah sepuh lho. Pangeran itu pangerane wong akeh ta pangerane Nabi Ibrahim. Pangerane wong akeh. Tapi supaya orang itu punya asobiyah, punya rasa memiliki. Itu semua orang kalau berdoa bilang ya Rabbi, duh pangeran ingsun. Itu secara mantek jelas salah. Fa inna wa ta'ala ilahul alamin. Allah itu Tuhannya orang banyak, hanya Tuhan kamu. Tapi supaya kamu merasa memiliki, bilang ya Rabbi, duh pangeran ingsun. Lalu cara malaikat itu tersinggung. Enak pangeranmu ngakeh ngawur. Tapi malaikat alhamdulillah tidak berpikir seperti itu. Nah, agama juga sama. Hadzal dinullah. Tapi Nabi Yusuf nang istilah agama itu wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Saya ngikuti tradisi bapak-bapak kami dalam beragama. Padahal kaifiyatud din, kaifiyatul amal bihadzal din niku pun masturah pun mudawwana. Tapi diistilahkan bapakku. Aku anut Islam kaya Islami bapakku, mbah-mbahku yaitu Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Apa itu prinsip dasar Islam yang enggak bisa dinego? Maka analana an nusyrika billahi min syai'. Begitu juga ketika Nabi Yakub mau kapundhut, am kuntum syuhada id hadar Yaqub al maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahid. Sekarang pertanyaannya, yang namanya Tuhan, Tuhane wong akeh apa Tuhane Nabi Yakub tok? Tuhane tiyang kathah. Tapi supaya orang punya asobiyah, saya ulang lagi, supaya orang punya apa? Asobiyah, merasa memiliki, diistilahkan Tuhannya bapak-bapak kami. Nah, kalau suwun putu-putu Mbah Hisam mempertahankan pondok niki, ini pondoknya Mbah Hisam, ini pondoknya mbah saya. Aku nerusno Qur'ane mbahku, nerusno kitabe mbahku. Dengan seperti ini kamu merasa tamaluk. Nah, barokahnya merasa tamaluk itu tidak ingin lepas. Dan aku mikir Qur'ane wong akeh, agamane wong akeh, terus wis enakmu dhewe. Makanya dulu bapak saya hafal Quran, buyut-buyut saya itu banyak yang hafal Quran. Nang ngandani kula iku ngeten tok. Hak. Kowe kudu hafal Quran. Nek ora hafal Quran anakmu ora hafal luwih duwe alasan, bapake ora hafal. Jadi pembunuh generasi itu yang pertama. Jadi bapaknya alim, hafal Quran, anaknya ora alim, mulai maklaran, putu tambah nemen. Mergo di alasan bapakku yo ora hafal. Kemudian nak bapakku yo ora hafal maklaran, tambah di alasan meneh. Sehingga diistilahkan di Quran kebenaran pasti diisnadkan dzurriyatam ba'duha. Jadi ini peringatan sekaligus ngamuk, semua terserah oleh nafsiru biye. Soalnya kalau butuh ngomong yang ngomong atau mawon, sehingga orisinil. Sehingga silsilah itu penting. Mulanya cara bangun guru kulon itu, aku menggoran di murid ngalim ya isin. Udah isin gimana? Misalnya zaman bangun diwaca Doroba Zaidun Amron, tok murid berhubung goblok diwaca Doroba Zaidun Amrin. Lah wong putu murid maca ngono, putune maca ngono, jare sanate kok bangun, pusing gak. Jadi murid ini pembunuh sejati ketika pembunuh kealiman guru sejati itu semua kan nyirane itu wacanan kok bangun. Padahal goblok-gobloknya tapi ada. Mulane murid itu kudu alim, ben gurune diharkat dan martabat. Ribet. Itu sehingga kenapa Nabi terbaik itu justru Nabi paling akhir. Karena normali wong saiki luwih pinter timbang wong dhisik normali. Misalnya sampean wong kudus saiki, untuk ilmune Mbak Arwani, untuk ilmune Mbah Hisam, ilmune sinten kata lah. Terus ora ilmune Mbah Raden Asnawi, ilmune Mbah Maksum, Mbah Asnawi Sepuh, kudune luwih alim. Mbah Turaihan mereka do ngarang kitab karek nyinaoni sapa kabeh. Kudune luwih pinter. Tapi alhamdulillah kok ora. Lah ora iku imma sopan. Wonten kanca kula niku ora tau maca Wahab. Macane takrib. Tak takoki kenapa maca takrib. Sungkan bisa nyanyi Mbah Mun. Mbah Mun wis maca Wahab aku takrib. Jadi lah kok ora alim kaya Mbah Mun, gak sopan. Wis nandingi guru gak sopan.
Ya mbok nak mazhab sampean ngono, ana putune Mbah Isam, Qur'ane ra pati lanyah, mergo ora kepen nandingi Mbah Isam. Iku bagian dari kesopanan. Tak kei solusi, mau tak gosok tak kei solusi. Dadi anggap ae nek sampean ora salim Mbah Isam niku mimba bitawadhu, napa? Tapi niku muga-muga yang sangat muga-muga. Ketoke ora fakta, ketoke pokoke muga-muga. Terus mangke kersane barokah kula waosaken kitab-kitab peninggalanipun Mbah Isam. Saya kula cerita sithik tentang qiraah sab'ah. Niki mun sesi kedua nih. Qiraah sab'ah niku asyatibi fi sab'ah bimanzilatin Nawawi fil fiqhi. Terus Imam Syatibi mendokumentasi sab'ah itu bimanzilatin Nawawi fil fiqhi Syafi'i. Jadi orang tahu mazhab fikih Syafi'i semuanya lewat jalur siapa? Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi itu sudah abad ke-6. Tapi begitu juga orang tahu sab'ah itu semuanya barokahnya Imam siapa? Syatibi. Sehingga identik orang yang ingin belajar sab'ah pasti pernah belajar Syatibi. Itu maksud nazuman yang terkenal Syatibi ya. Jadi tidak bisa ndak. Meskipun sebetulnya Imam Syatibi sendiri itu ya punya indukan. Ini niku Abi Amrin Ad-Dani. Jadi Abi Amrin Ad-Dani ini sebenarnya yang hakikat indukan sab'ah. Punya kitab namanya At-Taisir fil Qira'atis Sab'i. Nah, di kita sebagai peneliti sab'ah, sab'ah itu lahir dari mana? Kalau secara talaki, lahirnya sab'ah itu dari riwayat. Al-Qira'atu sunnatun mutaba'ah. Qira'atu sunnatun mutaba'ah. Tapi apapun itu riwayat, sab'ah itu bisa dianalisis oleh pakarnya, oleh ahlinya. Saya berikan contoh bahwa sab'ah itu bisa dianalisis. Dan contoh ini pasti benar, tidak mungkin salah. Karena sesuai yang ditadwin, sesuai yang dibukukan para ulama. Kalau ada hamzah satu, ditambah ada lagi karena istifham. Ya normalnya dibaca semua, misalnya a'jamiyun. Memang a'jamiyun maknanya orang ajam. Memang sudah berhamzah. Lalu ada hamzah istifham. Kemungkinannya ya ditahqiqil hamzatain. Terus kita baca apa? A'jamiyun. Atau karena dua sejer kemungkinannya kita baca idgham. Berarti baca a'jamiyun. Tapi sanad kita qira atau asim min riwayati Hafs bacanya apa? Tasjil. Jika kita baca apa? A'jamiyyu wa'ruf. Begitu seterusnya di semua tema-tema sab'ah. Nah, kenapa hamzah itu bisa jadi korban? Karena hamzah ini huruf oportunis. Ben sampean bingung nggak lah? Enggak sekali kita bingung tak lereni. Mulane sampean harus pura-pura paham atau paham betul. Saya beri sekian contoh. Sampean kalau ngaji sorof, itu kan amanah, yu'minu, imanan. Terus ujug-ujug fahuwa mu'minun. Waza kamu manun terus amin. Sekarang kita elal satu-satu. Engkau tak wacana kitab sab'ah ini kitab tinggalan Mbah Isam. Kalau gadah, yo gadah tahu tak sinau nih. Kalau cucu Mbah Isam ingin bersaing, kalian kulo kudu sinau kitab niki khatam. Nanti baru nantang kulo. Macane bener di. Ojo mau di dokumen tok ora diwaca. Nak delok kumuwe ketoke ora tau diwaca. Mboten sampeyan rasa tersinggung biasa mawon. Kalau beri contoh ya. Amana asluhu a'mana ala wazni af'ala istama'at alhamzatani. Walhasil terus fakulibat saniyatuhuma napa? Alifan. Jadi napa? Amana. Tapi orang-orang iklal itu ya oportunis. Amana diganti alif karena harokatnya fathah. Harusnya ya yu'minu diganti wawu yu'minu. Maka ada qiraah yu'minu. Mu'minun. Bukan mu'minun tapi mu'minun. Yaitu qiraahnya Abu Ja'far Al-Qari. Nah sekarang amana yu'minu ikmanan harusnya. Ikmanan diganti jariyah menjadi apa? Jadi ubdilat alhamzatus tsaniyah ya an liwuqiha ba'dal kasrah. Tadi amana ubdilat hamzah tsaniyah alifan liwuqiha ba'dal fathah. Normalnya yu'minu juga dielal. Tapi Imam Asim ini aneh. Amanah dielal, innal ladzina amanu dielal, bukan amanu. Tapi yu'minu tidak dielal, masdar dielal lagi, isim fa'il tidak dielal.
Qad aflahal mu'minun. Fi'il amar fi'il lagi. Wailaka amin. Bukan wailaka amin tapi wailaka amin. Ala wazni af'il. Awas loh, kena bingung langsung tak lereni. Lanjut. Sehingga Hamzah itu apa? Hamzah itu mala surata lahu min lafdhi. Hamzah itu satu huruf yang oportunis, tidak punya bentuk. Nah, gara-gara nggak punya bentuk itu ada sekian ulama cara menduga. Apakah ketika ditulis wawu itu Hamzah, apa memang wawu? Ayo saya jawab, yang putu-putu Baisam. Ketika ditulis wawu itu Hamzah apa wawu? Nah, Imam Asim milih partai itu wawu. Sehingga beliau baca walam yakullahu kufuwan ahad. Padahal seluruh dunia tahu kalau kufuwan di sini maknanya kufan. Karena dari mahmuslam kafa ayak ba'u kufan maknanya walam yakullahu kufuwan ahad dan tidak ada seorang pun yang menyamai Allah. Kafa'ah kufan itu mahmuslam. Kalau dibaca wawu orang tak ngira itu nakis. Padahal itu tidak nakis sama sekali tidak. Sehingga persaingan di sab'ah, kalau boleh dibacakan persaingan, kita ada yang baca kufuan, ada yang baca apa? Kufan. Mengenai wong ojo mau sinau sab'ah tok, bersetor wes gak roh alasane. Ini tak warai kan. Mesti tak warai dia ngamuk. Nah, sehingga maknanya huzuan juga sama. Sing maknanya ngenyek itu haza'a yahza'u hus'an harusnya. Tapi Imam Asim baca huzuan. Tapi beliau di fi'il baca pakai hamzah. Allahu yastahzi'u. Maka ada pesaingnya yang baca yastahzi. Dong ya. Karena ditulis suratil ya. Sehingga dibaca apa? Yastahzi. Nah, itu terjadi perdebatan ulama. Karena di Rotem Utsmani hanya tertulis wawu ya alif. Kalau sampean latihan khot, jaa umruun. Setelah ro tulisannya apa? Wawu karena dhamma. Kalau roe itu imro'an ditulis alif. Jangan fathah, alif karena setelah fathah. Marartu bimri'in ditulis pakai ya karena ba'dal kasr. Sama-sama maknanya ya seorang umruun itu, tapi khina raf'i kutibat bil wawi wa khina nasbi bil alif wa khina jarri atau wa khina kasra bil ya. Yo angel tenan ngaji sapah. Nak dipikir ganti ngene. Dia nak fotokopinan setor bariku wis ya sudah. Nah, sehingga harus ada yang menekuni itu. Alhamdulillah Mbak Isam termasuk menekuni itu karena beliau diperintah Mbak Munawir untuk ngaji sama Mbak Arwani. Padahal dulu temannya. Karena yang lebih dulu belajar sapah ya Mbak Arwani. Tapi sapah itu bisa dianalisis. Ya caranya seperti yang saya katakan tadi. Dan peristiwa tersulit dalam sab'ah yaitu Hamzah. Makanya tadi misalnya Al-Ana misalnya. Fir'aun itu ketika mau mati kan iman. Ya kita tahu ya Fir'aun setelah mau mati terus Jibril gak terima. Kok enak nih kurang ajar kok mati husnul khotimah. Jadi Jibril itu cara manusia ya rontok-rontok piye, rontok sentimen. Masyhur itu ketika Fir'aun mau ngelafatkan la ilaha illallah dijejeli. Tapi rasi dijeli tekek ke sama. Ini gue sapang karena enggak ada tekek baju dijeli apa? Turok. Fadas safifihi at-turok. Sambil ngendikan al-ana waqad asaita qablu. Kita tahu harusnya lafaz hanya al-ana ing dalam saiki. Yaitu hamzahnya hamzah bawaan al, terus ketambahan hamzah istifham. Mestinya ya al-ana, ono-oto ing dalam saiki. Mosok saiki kowe iman, waqat asyita qablu dhisik kowe kurang ajar kok enak. Wong kurang ajar kok husnul khotimah. Nah kurang ajare mau terima delok film gak masalah, iki kurang ajar nganti ngaku pangeran. Jadi yo ono malaikat sentimen itu. Dadi ono wong ape husnul khotimah ora oleh. Tapi cara logis setuju malaikat Jibril, cara Fir'aun akhirnya husnul khotimah yo mangkel tenan. Karena dia masuk kategori hidup poya-poya mati masuk surga. Makanya al-ana waqad asaita qablu wa kunta minal muslimin. Nah, nak delok tren seperti itu, tren bahwa ada dua hamzah itu pasti idgham. Ya harusnya bacanya jami'u wa arabi. Tapi karena qiraah sunnatun mutaba'ah, guru-guru kita baca tajil ya kita baca
al-ajamiyyu wa arabiyatu tasir. Begitu seterusnya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu asal usul sab'ah. Nah, sekarang terakhir, contoh terakhir. Mungkin paling 10 menit nih. Nanti mulai bingung, alhamdulillah ini karena sekali bingung berhenti. Sekarang sing maknane cerita itu apa? Loh, ini saya menghormati Mbah Isyam karena beliau guru sab'ah. Sing maknane cerita itu naba. Ya kan, amma yatasaalun anin nabila. Maknane naba itu cerita. Ketika seorang nabi disuruh Allah, ya masih pakai hamzah. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Berarti nabi critakno sira. Umumkan ke semua hambaku, anni anal ghafurur rahim. Ketika seorang nabi punya tamu, wa nabihum ad-dhaifi, semuanya pakai hamzah. Nah, sekarang fan nabiyyu man amarahu wa bin naba an ahkamillah. Nabi itu siapa? Nabi adalah orang yang diperintahkan Allah untuk menceritakan ketentuan-ketentuan Allah. Normalnya pakai hamzah, bukan pakai ya. Nah, di sini kenapa Imam Nafi' baca wan nabiin, ya ayyuhan nabiu. Dong ya. Lu dong tenan to. Nah, ora leren. Paham ya? Ya pinter lah. Nak pinter berarti iso leren ya. Jadi kemungkinan loro cara Gunawas, mulang wong pinter ya leren, uga ora ana gunane. Mulang wong goblok ya wajib leren, ora ana gunane. Sing wong pinter ora ana gunane mergo nguyahi segara tahsilul hasil. Sing ora paham diulang ya ora ana gunane mergo. Dadi wa ala kulli halin ra sida jam 3 ngoten mawon kan. Nah, karena maknane naba itu cerita, wan nabiyyu adalah orang sing mumbiun anillah atau nabiun anillah, disebut nabi ibadi wa nabihum andaifi. Nah, di sini hebatnya Imam Nafi' bukan baca ya ayyuhan nabiyyu tapi baca ya ayyuhan nabiu pakai hamzah. Karena memang tidak nakis, dia itu mahmus lam. Mahmus apa? Lam. Makanya ada cerita meskipun itu dhaifah, itu ada orang Bani Tamim. Bani Tamim itu satu suku di Arab. Itu sowan Kanjeng Nabi, nimbali Kanjeng Nabi ngeten, ya Nabi Allah. Terus Nabi gujeng sambil tertawa, Nabi ngendikan ana Quraisyun. Saya ini orang Quraisy. Nah, orang Quraisy itu diskusinya, logatnya, cara ngendikannya anti hamzah. Makanya terjadi kaidah fa Quraisyun lam tuhammis wa banu tamimin tuhammis. Sehingga orang Quraisy enggak suka baca huzuan tapi enggak suka baca huzuan tapi baca apa? Huzuan. Enggak suka baca kufuan tapi kufuan. Orang Quraisy enggak suka bilang ya Nabi Allah tapi ya Nabi Allah. Makanya terus masyhur dalam ilmu qiraat sab'ah fa Quraisyun lam tuhammis wa banu tamimin tuhammis. Jadi orang Quraisy suka enggak suka hamzah. Orang Banu Tamim suka, tapi itu menjadi barokah. Andai kan tidak ada qiraatu Nafi', maka kita tidak tahu kalau kufuan itu aslinya kufuan. Kita tidak pernah tahu kalau ya Nabi Allah dari ya Nabi Allah. Nah, di sini hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Jibril mengajarkan satu model bacaan, as'alullah ta'ala mu'afatah. Inna ummati la tutiku dzalik. Saya mohon sekali jangan seperti itu, umatku tidak akan mampu. Makanya falam azal astajidhu, saya minta pertambahan sampai menjadilah qiraah apa? Sab'ah. Karena ada beberapa daerah yang nglafat hamzah itu tidak bisa. Apalagi hamzah model makhraj kudus, wis kangelan tenan muni a ora iso. Sampai gurune ustaz-ustaz, oh iki mlebu ya. angel diterangno terus. Nah, sehingga hamzah ini huruf pantangan. Nah, karena hamzah itu makhrajnya berat, terus dimukhaffaf dengan cara mengganti dengan huruf sing tunasibul harokah. Ingkanat ba'dal fathah diganti alif amana. Normalnya ba'dal dhammah diganti wawu. Harusnya tidak yu'minu tapi yu'minu. Makanya ada qiraah yang yu'minu mu'minun. Nah, itu logikanya ngoten. Wis dirungokno wae paham ora sapa. Mondong nggih. Ini mun sesi terakhir mun sampean ayo mawon niku.